Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran kelima di kelas 4 dengan materi Aku Cinta Nabi dan Rasul, dengan submaterinya kali ini adalah kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama, setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan dapat memahami kisah Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kalian juga dapat menjelaskan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, kalian dapat mengambil pelajaran atau hikmah keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ayo kita ikuti kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam agar anaknya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asyah, istri dari Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah, akan tetapi dengan bujuk rayu Asyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga, Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabad adalah ibunya sendiri. Setelah diketahui demikian, Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Anak-anak sekalian, Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Suatu ketika, seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu. Maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku, yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkeraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambat ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu semuanya telah selesai mengambilnya. Dan karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu, Nabi Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam kemudian pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam.
Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak sekalian, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tongkat yang dapat dijadikan menjadi ular. Tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menentang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya dengan berkata, kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu. Datanglah beramai-ramai, kita jumpa di suatu tempat. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dulu, atau kami yang akan memulai lebih dulu. Sahut Musa alaihissalam, kamulah lebih dahulu. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Dalam surah Toha ayat 69. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Dalam surah Toha ayat 70. Karena melihat tukang sihirnya setelah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asyiyah, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai meninggal dunia. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian dan jalan panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang durhaka. Nah, anak-anak sekalian, simpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah nama ibu Nabi Musa alaihissalam? Yang kedua, apa sajakah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam? Dan yang ketiga,
Ketiga, siapakah raja yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam? Dan yang keempat, tuliskanlah keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.